Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mulyana dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanitasi kandang dan peralatan hewan. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat bagi para peternak. Yang pertama, apa sih itu sanitasi? Sanitasi merupakan sebuah program kebersihan yang bertujuan untuk mencegah masuk dan berpindahan bibit penyakit yang menyerang ternak. Biasanya, sanitasi wajib dilakukan sebelum hewan ternak masuk ke dalam kandang baru. Tujuannya adalah untuk mematikan bibit-bibit penyakit yang ada di dalam kandang baru tersebut. Selanjutnya yaitu definisi kandang. Kandang adalah bangunan sebagai tempat tinggal ternak yang ditujukan untuk melindungi ternak terhadap gangguan dari matahari, hujan, angin, gangguan binatang buas, serta untuk memudahkan dalam pengelolaan. Secara umum, kandang ternak sapi mempunyai dua macam tipe, yaitu kandang koloni dan kandang individu atau tunggal. Kandang koloni adalah kandang yang hanya terdiri dari satu bangunan atau satu ruang, tetapi digunakan untuk memelihara ternak secara berkelompok atau bersama-sama. Pada umumnya, bagi perusahaan peternakan sapi, satu kandang digunakan untuk memelihara ternak sapi antara 40 sampai 50 ekor dengan kandang koloni tenaga kerja yang dipergunakan lebih efisien. Sedangkan kandang individu atau tunggal adalah kandang yang hanya terdiri satu ruang atau bangunan dan desain hanya digunakan untuk memelihara ternak satu ekor. Sedangkan sanitasi kandang dan peralatan merupakan suatu usaha pencegahan terhadap penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dalam rantai perpindahan penyakit tersebut. Sanitasi kandang dan peralatan pada peternakan merupakan salah satu tindakan dari beberapa cara yang perlu dilakukan sebagai pencegahan berjangkitnya wabah penyakit di peternakan tersebut. Prinsip sanitasi yaitu bersih secara fisik, bersih secara kimiawi, tidak mengandung bahan kimia yang membahayakan, dan bersih secara mikrobiologis. Penerapan dari prinsip-prinsip sanitasi tersebut untuk memperbaiki, mempertahankan atau mengembalikan kesehatan baik pada manusia maupun ternak sendiri. Adapun bahan-bahan sanitasi, desinfeksi adalah membunuh mikroorganisme penyebab penyakit dengan bahan kimia atau secara fisik yang dapat mengurangi kemungkinan terjadi infeksi dengan cara membunuh mikroorganisme patogen. Desinfeksi merupakan proses pemusnahan untuk membebaskan segala bentuk jasad remik dengan cara membunuh kuman atau bakterisida untuk menghambat pertumbuhan kuman atau bakteriostatis dengan suatu bahan kimia. Bahan kimia yang digunakan untuk desinfeksi disebut desinfektan. Desinfektan merupakan bahan kimia atau pengaruh fisik yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran jasad remik seperti bakteri dan virus. Juga untuk membunuh atau menurunkan jumlah mikroorganisme atau kuman penyakit lainnya. Bahan desinfektan dapat digunakan untuk proses desinfeksi tangan, lantai, ruangan, peralatan, dan pakaian. Desinfektan yang dapat digunakan untuk desinfeksi adalah antara lain kreolin, Lysol, deterjen, antiseptik. Nah, antiseptik sendiri merupakan bahan kimia yang dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan jasad remik seperti bakteri, jamur, dan lain-lain pada jaringan hidup. Caranya, kandang dan perlengkapannya yang telah dicuci atau dibersihkan, kemudian disemprot dengan menggunakan campuran air dan desinfektan. Adapun cara-cara melakukan sanitasi kandang. Yang pertama, menyiram lantai kandang dengan teratur dan menggunakan desinfektan untuk membasmi mikroorganisme, baik itu kuman maupun bakteri dari dalam kandang. Yang kedua, yaitu membersihkan kandang dari pencemaran kotoran secara teratur, terutama untuk ternak sapi perah.
Hal ini dikarenakan sifat susu yang bisa dengan mudah menghisap aroma di sekitar ternak. Ketiga yaitu bersihkan wadah, pakan, dan minuman ternak setiap hari. Hal ini penting karena ternak, terutama sapi, tidak suka jika ada makanan sisa yang kotor dan beraroma tak sedap di wadah pakan mereka. Yang keempat yaitu menjaga kebersihan hewan ternak ruminansia dengan membersihkan kandang dari kotoran sesering mungkin minimal 2 kali sehari. Yang kelima yaitu kurangi risiko menempelnya kotoran pada ambing sapi perah dengan memotong bulu di ambing yang panjang. Selain itu, cuci puting sapi perah dengan larutan sanitasi hangat sebelum pemerahan dilakukan untuk ambing yang bersih. Dengan begitu, susu yang dihasilkan pun tak kalah bersih. Keringkan puting dengan lap kering dan bersih, dan gunakan saringan atau filter untuk menyaring susu. Lakukan proses penyaringan di ruangan yang bersih. Peralatan kandang sapi perah. Yang pertama yaitu tempat pakan dan minuman. Tempat makanan dan minuman untuk sapi perah adalah peralatan yang wajib ada di setiap kandang. Biasanya, tempat pakan dan minuman sapi dibuat secara permanen dengan material beton atau bata. Namun ada juga yang menggunakan baskom atau ember tanpa membuatnya jadi permanen. Ini tergantung sepenuhnya pada kebutuhan ternak. Yang kedua itu koper. Peralatan kandang sapi perah yang kedua adalah koper atau yang disebut juga dengan alat pemotong dan pemecah rumput. Koper dipakai untuk memotong sekaligus mencacah rumput kering dan basah ke dalam potongan yang lebih kecil. Dengan demikian, sapi akan lebih mudah mengonsumsi makanannya. Yang ketiga adalah sabit. Bagi peternak yang memiliki sapi perah dalam jumlah banyak, menggunakan mesin koper merupakan cara yang efisien, menghemat waktu dan tenaga. Namun, jika hewan ternak masih kurang dari 5 ekor, peternak mungkin cukup membutuhkan sabit atau arit sebagai alat memotong dan mencacah makanan. Yang keempat yaitu milk can. Peralatan selanjutnya yang harus dipersiapkan oleh peternak sapi perah adalah milk can. Hasil perahan susu harus diletakkan di sebuah wadah steril untuk menjaga kebersihannya. Jangan memerah susu dalam ember karena bakteri dan kotoran bisa mengkontaminasinya. Susu harus dalam keadaan bersih supaya bisa dijual dan dikonsumsi dengan layak. Kelima yaitu timbangan. Ini bukan timbangan biasa. Peralatan yang satu ini berbentuk khusus karena untuk dipergunakan menimbang bobot bayi sapi, supaya data berat badan akurat dan peternak tidak mengalami kesulitan dalam menakar makanan. Peternak harus memiliki timbangan. Perlu diketahui bahwa pemberian pakan pada ternak harus sesuai dengan berat badannya. Yang kelima yaitu enam yaitu tali. Anda bisa menggunakan tali tampar atau sejenisnya untuk mengikat sapi perah. Tali dibutuhkan ketika Anda harus mengeluarkan sapi dari kandang, misalnya butuh untuk membersihkan kandang secara keseluruhan. Tali adalah peralatan kandang sapi perah wajib yang pasti diperlukan. Yang ketujuh yaitu cangkul. Meskipun bukan bidang pertanian, Anda tetap membutuhkan cangkul. Cangkul dibutuhkan untuk membersihkan saluran-saluran air yang mampet, membersihkan sisa makanan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu sikat dan selang air. Kedua alat ini diperlukan dalam rangka memandikan dan membersihkan tubuh sapi perah. Sapi harus dimandikan secara rutin supaya tetap bersih dan terhindar dari penyakit serta kuman. Terlebih lagi untuk sapi perah, proses pembersihannya harus menyeluruh dan totalitas. 9 yaitu ember. Ember adalah salah satu peralatan yang penting untuk semua kandang, termasuk kandang sapi. Alat ini memiliki banyak fungsi seperti membawa makanan yang sudah dicampur, membawa minum, dan lain sebagainya. Adapun cara-cara sanitasi peralatan. Yang pertama yaitu pre-rinse. Tujuannya menghilangkan tanah dan sisa makanan dengan cara dibilas atau disemprot dengan air mengalir. Yang kedua yaitu pencucian dilakukan dalam bak pertama yang berisi larutan deterjen hangat. Suhu yang digunakan berkisar antara
43 derajat sampai 49 derajat Celcius. Pada tahap ini diperlukan alat bantu sikat atau spons untuk membersihkan semua kotoran, sisa makanan, atau lemak. Hal yang penting untuk diperhatikan pada tahap ini adalah dosis penggunaan deterjen untuk mencegah pemborosan dan terdapat residu deterjen pada peralatan akibat menggunakan deterjen yang berlebihan. Nah, yang ketiga yaitu pembilasan. Tujuan untuk menghilangkan sisa kotoran setelah proses pembersihan, pembilasan dilakukan dalam bak kedua dengan menggunakan air hangat. Pembilasan dimasukkan untuk menghilangkan sisa deterjen dan kotoran. Air bilasan harus sering diganti. Akan lebih baik jika digunakan air mengalir. Pembasahan, pelarutan, dan pembilasan biasa dilakukan pada sanitasi ruangan, lantai, dinding, jendela, dan alat-alat besar. Sedangkan kegiatan saniter biasa digunakan untuk membersihkan alat-alat gelas atau alat-alat yang digunakan dalam laboratorium. Yang keempat yaitu sanitasi atau desinfeksi. Tujuan untuk menghilangkan bakteri, sanitasi atau desinfeksi peralatan, sanitasi atau disinfeksi dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode pertama adalah meletakkan alat pada suatu keranjang, kemudian merendamnya dalam bak ketiga yang berisi air panas bersuhu 77 derajat Celcius selama paling sedikit 30 detik. Yang kedua, yaitu cara lainnya adalah dengan menggunakan bahan sanitizer seperti klorin dengan dosis 50 ppm dalam air bersuhu kamar 24 derajat Celcius selama paling sedikit 1 menit. Bahan sanitizer lain yang dapat digunakan adalah larutan iodin dengan konsentrasi 12,5 ppm dalam air bersuhu 24 derajat Celcius selama 1 menit atau lebih. Disarankan untuk sering mengganti air atau cairan pada ketiga bak yang digunakan. Di samping itu, suhu air juga harus dicek dengan termometer yang akurat untuk menjamin efektivitas proses pencucian. Yang kelima yaitu drying. Tujuannya supaya tidak ada gangguan air yang menjadi tempat pertumbuhan mikroorganisme. Pengeringan bisa dilakukan dengan evaporator atau menggunakan lap bersih. Peralatan yang sudah disanitasi juga tidak boleh dipegang sebelum siap digunakan. Apabila cemaran yang terdapat pada peralatan tersebut berat, misalnya kerak gosok pada ketel, wajan, atau panci, atau jenis cemaran dari lemak atau minyak, maka diperlukan tahap lain, yaitu perendaman. Tahap ini mendahului tahap-tahap lainnya dengan tujuan melunakkan cemaran sehingga mudah dilepaskan dari peralatan. Oke, sekian video dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi para peternak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.